Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para pejuang, perindu keadilan, dan pejuang penumbang kebatilan, betul nggak? Betul. Alhamdulillah ya. Siang ini saya, mohon maaf nih, dikelilingi para bidadari. Wih, cuantik. Jangan iri ya, jangan iri. Saya jadi paling ganteng di sini. Nggak ada saingan soalnya. Saudara sekalian, kita ngumpul sama emak-emak ARM ya, Aliansi Rakyat Menggugat. Ini ras paling kuat sedunia dan akhirat. Amin. Kalau emak-emak udah turun, nggak ada yang bisa lawan ya. Cumanya ini menariknya, kemarin terjadi sesuatu yang tidak biasa terjadi ya, karena emak-emak ini kan rajin bener ngaspal ya. Iya. Ngaspal itu melantai di jalan raya ya, di patung kuda, perapatan Sarinah dan sebagainya, menyuarakan kebenaran ya, harmoni ya juga ya. Nah kali ini biasanya sih ya diusir-usir biasa, dilarang-larang biasa, cuman nggak sampai sekeras kemarin. Nah ini ada teman-teman, ada Tita, ada Menu, ada Esa, ada Mama, semuanya luar biasa semua ini. Yang sebetulnya mereka juga bukan pengangguran ya, punya kesibukan yang luar biasa ya. Minimal kesibukan ngurus anak dan suami. Kadang-kadang saya tanya, lu pada pergi-pergi suami lu nggak pada marah? Saya begitu. Oke, biar nggak panjang lebar, nanti gimana teknisnya? Jadi mereka sudah siapkan semacam pernyataan pers ya. Nanti surat terbuka yang terus yang dikirimkan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya. Ini Mama biarpun garang tetap sopan menyebut mereka bapak-bapak ya. Ya memang bapak juga sih, walaupun kadang-kadang kelakuannya nggak kayak bapak gitu ya. Oke, nanti gimana? Warno, gimana caranya? Bacain dulu tiga. Ini nanti teman-teman kasih pernyataan sebagian-sebagian gitu ya. Biar nggak panjang lebar. Oh, bentar. Ini ada Bang Edi Channel. Ada siapa nih? Hah? Mimbarto. Terus Salwa, Popole. Egi Sujana ada juga. Wih, bahaya. Menu, saya kasih forum ke Menu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah surat terbuka kepada Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Reaksi damai ARM. Re itu apa? Perihal tentang Perihal tentang aksi damai Aliansi Rakyat Menggugat 20 September 2024 berakhir dengan ricuh. Ini cukup ya? Oh iya, lanjut geser-geser aja mestinya. Ya. Waktu baca jangan banyak geser dulu. Ya. Kronologi. SP sudah masuk per tanggal 17 September 2024. SP itu apa? Surat pemberitahuan. Oke. Ke Intelkam untuk aksi tanggal 20 September. Diterima baik oleh pihak Intelkam Polda Metro Jaya. Dan di hari Jumat tanggal 20 September jam 15.30 awal kedatangan kami disambut oleh beberapa polisi dan terjadi bergening karena kebetulan ada pameran alutsista di sana. Kesepakatan tercapai antara saya dan Polwan, antara kami ARM dan Polwan berbaju bebas adalah jam 17. Kami akan menuju patung kuda. Sekitar pukul 16.30 teman-teman kami sudah siap pembukaan dan belum berdoa apalagi menyanyikan Indonesia Raya. Tiba-tiba datang polisi dengan arogan berkata kasar, mendorong, mengusir, merampas voter, peralatan kami, aksi kami tanpa memberikan kami kesempatan atau waktu untuk membereskan perlengkapan dan peralatan aksi Aliansi Rakyat Menggugat. Dan waktu pun belum masuk pukul 17. Ingat ya, waktu belum masuk pukul 17 sesuai kesepakatan di atas. Sesuai kesepakatan awal dengan polisi, akibat dari kejadian di atas, alat peraga dan alat aksi kami hilang. Lanjut ya. Bapak-bapak polisi dan ibu-ibu polwan yang kami hormati. Seperti diketahui bahwa ARM, Aliansi Rakyat Menggugat adalah gerakan murni dari emak-emak. Kami tidak mampu menyewa mobil mokom atau mobil komando, makanya kami mencari akal bagaimana cara kami tetap bersuara. Yang kalian injak
itu adalah poster-poster yang merupakan hasil selipan dari uang belanja kami. Begitu juga TOA, yang kami sangat menjaga peralatan aksi ARM karena barang-barang tersebut merupakan adalah hasil swadaya dari kami anggota-anggota ARM. Selain itu adalah aset dari ARM yang merupakan amanah dari teman-teman yang sudah menyisihkan rezekinya untuk peralatan aksi ARM. Pertanyaan kami adalah mengapa aparat begitu kasar? Apakah itu sudah protap dari kepolisian yang presisi? Dan for your info ya, range peserta dari kami ARM itu adalah umur 40 sampai dengan 80 tahun. Dan 80% adalah ibu-ibu. Kami sudah menunaikan kewajiban kami sebagai warga negara yang baik dengan memberikan surat pemberitahuan. Kemarin kami menuntut hak kami untuk bersuara. Bukankah itu semua sudah diatur oleh negara? Belum lagi kami meminta waktu untuk mengumpulkan barang-barang kami. Semua ada dokumentasi kami juga. Yang ada malah polisi naik merampas TOA yang sedang dipakai. Bu Rosida, polisi dan polisi seyogianya adalah pengayom masyarakat, bukan seperti bulldozer yang menghantam rakyat dengan beringas, brutal, apalagi dengan kami para perempuan. Kita semua meminta pertanggungjawaban atas alat aksi ARM karena ada amanah di sana dari kawan-kawan kami. Dan ada video di mana seorang polwan menjanjikan untuk mengurus barang kami tersebut. Jangan hanya bisa mengancam kami rakyat, tapi bertanggung jawablah. kami ARM. Oke, sudah selesai ya? Ya, selesai. Oke, silakan mari. Ini maklum nih, para YouTuber itu apa, jadi peralatan seadanya. Geser-geser. Jadi bukan cuma ARM yang do apa nih ya, kita ini YouTuber juga nggak apa juga. Yang penting berkah ya. Mudah-mudahan yang nonton sini kemudian kasih sama kita nih, gue kasih perlengkapan supaya lebih jos gitu ya. Oke, penonton sekalian, para pejuang keadilan, penegak penghancur kebatilan dan kezaliman ya. Tadi ama-ama ini bikin surat terbuka yang isinya menurut saya miris ya. Bagaimana saya ulang-ulang tadi, mereka ini bukan sekali dua kali, mungkin puluhan ratusan kali barangkali, saya nggak tahu, terlalu rajin banget mama ini memang ini ya, turun ke jalan. Dan selalu ya biasalah diusir-usir, dikerasi, biasa, normal, mereka biasa. Teman kali ini bukan cuma dikerasi, dikasari ya. Bahkan saya nggak tahu nanti kalau teman-teman yang ahli hukum bisa masukkan di perampasan alat peraga yang tidak sesuai prosedurnya bagian dari apa? Pelanggaran hukum atau apa ya? Saya bilang pencurian nggak enak kan, masa polisi mencuri ya? Nggak mungkin juga ya. Tapi gitu ya, saya membaca paragraf ini merasa sedih juga nih, bahwa ternyata alat-alat ini adalah hasil swadaya dari teman-teman semua yang menyisihkan sebagian rezekinya, ya, amanah, ya. Mereka merasa nggak mampu sewa mobil komando yang memang lumayan gede buat kita ini ya, maka mereka mobile, betul-betul mobile dengan seadanya. Ini biasanya Ida, menu, kita yang bawa-bawa ginian, yang lain-lain ini teriak-teriak depan polisi, mukanya corong gitu ya. Tapi itu menjadi prihatin ya. Oke, sekarang saya nggak mau panjang lebar kepada Bunda sebelah. Nama Bunda siapa Bunda? Woro. Nggak apa-apa, geser urut aja, urut kacang aja. Nanti ribet geser-gesernya. Mau ngomong nggak? Iya, nggak ngomong aja. Ayo ngomong. Kalau nggak apa-apa, kita kasih yang lain. Ayo. Ngomong aja saat bunyinya. Dijamin ada menu, tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhatian untuk Bapak Kapolres, Bapak Kapolri yang terhormat, kami ARM Aliansi Rakyat Menggugat memohon kepada Bapak agar barang-barang kami dikembalikan. Barang-barang kami yang dirampas, diambil itu tanpa dengan sengaja
dengan sangat memalukan dilihat oleh dunia internasional bahwa mereka telah benar-benar zolim dan jahat kepada rakyat. Itu terlihat langsung dengan mata kepala sendiri. Dan itu memalukan dunia internasional. Untuk itu kami mohon dengan sangat, kami mohon maaf kalau memang kami dianggap membuat kerusuhan. Dengan sebesar-besarnya, dengan rendah hati, tolong dikembalikan barang-barang kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rendah hati, tolong dikembalikan barang-barang kami. Sedih nggak tuh coba tuh? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini saya baca ini sedikit ya, Tita ya. Tiba-tiba datang polisi-polisi dengan arogan, berkata kasar, mendorong, mengusir, merampas poster peralatan aksi kami tanpa memberikan kami waktu untuk membereskan perlengkapan dan peralatan aksi. Kalimatnya dengan arogan, berkata kasar, mendorong, mengusir. Apakah terjadi maaf, saya tanyanya langsung aja. Pemukulan fisik, entah menendang, entah apa gitu, kita silakan. Kalau dorong-dorong aja. Begini, kalau pemukulan fisik tidak ada, tapi mereka memang sangat kasar dengan mulut, dengan tangan mereka mendorong kita atau menghalau untuk pergi dari situ secepatnya. Jadi tidak diberi kesempatan untuk membenahi ataupun merapikan barisan. Kan kami takutnya itu memang ada yang ketinggalan, ada yang ketakutan dengan kearoganan mereka. Kami masih kumpulkan teman-teman untuk bersatu, tapi tidak dikasih kesempatan. Jadi kita sengaja yang sudah di sana dihalangi, nggak boleh kebalik lagi. Jadi kami dibikin berantakan gitu. Kalau kalimat kata-kata kasar itu apa? Bisa nggak ditiruin? Biar penuh. Oke. Penuh. Silakan penuh. Ini aduh ribet banget ya begini-begini ya. Allahu Akbar lah. Jadi gini, sebetulnya gini. Yang aku Kapolda yang mengusir kita kan adalah pertama kali datang itu adalah Kapolda dan Kapolsek itu juga gitu ya. Iya. Nah, artinya gini, sebetulnya ada trust isu yang dimana kita tuh sudah bergening sama Polwan yang dengan pakaian bebas, yaitu kita jam 5. Nah, jam 5 bubar maksudnya? Jam 5 itu kita long march ke Patung Kuda. Ya. Dari Taman Insani itu. Oh, yang itu. Ya, oke. Dari Taman itu. Ya kan, dari Taman Insani itu kita akan long march ke Patung Kuda. Kenapa kita minta jam 5? Ya kan? Karena satu, biasanya ibu-ibu yang sudah berumur itu pada saat mereka keluar rumah kuota mereka sudah tidak ada. Yang mereka pegang adalah pesan yang terakhir itu. Ya, jadi mereka tidak mengerti, tapi aku lebih mengerti teman-teman. Makanya aku bilang, kasih waktu kita itu kan kita win-win solution sebetulnya. Kita juga tidak mau merusak apa yang sudah pameran Alustita. Kita bukan seperti itu. Tapi artinya kita hanya ingin bersuara. Kalau di Patung Kuda oke. Makanya jam 5 kita akan long march, tapi sebelum jam 5 mereka dengan berkata kasar, "Bubarin aja." Seperti itu ya, bubarin aja. Ini langsung rampas segala macam kayak begitu. Dan aku jatuh, ya. Aku jatuh karena dorong. Karena gini, aku menyelamatkan ada beberapa poster yang aku injak gitu ya untuk apa ya namanya, untuk menyelamatkan poster. Supaya nggak direbut ya. Tapi sama dia itu tetap ditarik, akhirnya aku kejengkang. Nah, artinya itu ada kok di video kok. Itu ada di video ya. Dan artinya tapi ada satu polwan yang bilang begini, "Ibu menjatuhkan diri." Maksudnya gini ya, ibu menjatuhkan diri. Biasa rekayasa mereka soalnya. Iya. Untuk mengamankan mereka. Iya, jadi seperti itu Pak Edi. Ya. Oke, lanjut. Jadi akhirnya jadi ada orang yang bilang kita ini ibu-ibu itu menjatuhkan diri gitu kan, kita marah. Ada lagi satu yang kenapa kita bilang kasar, kita ini benar-benar didorong gitu ya, sama gitu segala macam. Itu benar-benar yang bikin kita itu jadi kesel ya, jadi marah, dan akhirnya yang terjadi adalah ada teman kita yang tertinggal, ada teman kita yang digiring ke sana, dan ya udah itu chaos. Ya. Sebenarnya saya boleh tanya, saya kira tadi kata-kata kasar, "Emak cantik kurang kerjaan" gitu, enggak kirain ya? Oh, itu mah coba. Udah biasa ya di media kami ya. Nama siapa? Dibilang
Esa gimana Esa? Nasi bungkus apa segala macam kita udah tahan ya. Tapi yang saya miris sekali kemarin itu ya, sampai bikin saya trauma karena itu mak-mak kita itu umur 80 ya. Ya Allah, ada Iya. 80 tahun. Ada Sampai mereka itu menangis ya. Iya, benar betul. Bapak itu sebenarnya malu ya Pak, sama baju kalian itu, baju coklat kalian. Ya Allah. Dengan cara seperti itu terhadap emak-emak yang hanya segelintir. Kalian berapa kompi? Ibaratnya kita cuma berapa 30 orang, kalian 200 orang. Betapa mirisnya ya. Bapak begitu kasarnya mengusir kami sebrutal itu. Itu cara-cara biadab Pak ya. Tolong ya Pak Bapak Lustio Sigit ya. Tolong ditindak aparatnya. Khususnya Kapolres Kapolres Jakarta Utara. Jakarta Pusat. Tolong ditindak Pak. Copot itu Kapolresnya Dan Kapoldanya. Tolong Pak, saya hanya itu ya. Ini suara mak-mak Pak, suara kebenaran, suara untuk mencintai negeri kami. Tapi bukan seperti itu Pak, cara Bapak menangani emak-emak, menangani pendemo seperti kita ini Pak, yang kebanyakan adalah lansia. Tolong Pak, dengarkan suara kami, bukan membungkam suara kami semua yang ada di sini Pak. Tolonglah Pak, dengarkan rintihan kami Pak. Ini itu aja Pak. Oke. Saya kira itu, saya terkejut juga ada yang 80 tahun. Hadir di sini nanti ya? Ada, itu. Nanti kita Iya, bicara iya, sebenarnya. iya. 80 tahun, saudara bayangkan nggak? Itu kayak apa tuh? Oke, lanjut sebelah lagi. Oke, Bu Rosida. Ibu Rosida. Iya. Apa yang dialami? Yang saya alami itu sebenarnya malah sangat memalukan gitu. Kelihatannya mereka punya penilaian ganda gitu. Artinya gayanya sok halus, sok rangkul. Kami dikepung oleh 5 sampai 7 polisi itu memberi konsumsi minum. Dengan diberi pilihan mau yang dingin atau yang biasa gitu. Ya, enggak, sudah di patung kuda itu. Tapi ada sesuatu yang menggelitik dari kepungan itu gitu. Karena dia ngomong, tenang saja, segera diminum Ibu, karena kami tidak membunuh. Kami tidak membunuh. Kami tidak meracun. Itu bagi kami itu pembunuhan psikologi lah kan gitu ya. Berarti kayaknya mereka sudah terbiasa begitu kalau begitu gitu. Tapi pada saat itu saya juga jawabnya juga angkuh, saya tidak butuh minum. Ya, karena kita memang selalu mandiri ya. Itu minuman disodorkan, dibukakan begitu. Disuruh milih saya gitu. Air kemasan disuruh milih antara yang es batu, dingin sama yang biasa. Dan dibukakan. Dirayu tuh saya mungkin kurang lebih 5 sampai 10 menit. Lama juga. Ya, karena kan saya posisi sendiri di situ. Sendiri di patung kuda, karena yang lainnya duduk. Yang lainnya kan duduk. Ya itu. Ya itu. Seandainya ditawarin saja, tapi tanpa kalimat kami tidak membunuh gitu. Kira-kira diambil nggak tuh yang? Ya enggak, karena sudah ada warning dari teman-teman. Jangan mudah menerima. Nah, itu. Itu namanya curiga dong Bu. Loh ya selalu Pak, ini hidup di negara yang memang penuh kecurigaan. Penuh kepalsuan ya. Oke. Ada lagi mau tambahin? Iya cukup. Oke, sebelahnya. Bu Susi nih. Ya, ini saya juga heran ya. Itu polisinya itu ngegiring mak-mak itu halus bang. Ayo bu, saya antar bu, saya lindungin bu. Saya bilang, nggak usah sok pura-pura halus ya sama mak-mak. Nggak boleh begitu. Kamu tuh nyari duitnya kayak gini ya. Ini semua pasti karena komandan kamu yang nyuruh ya. Itu polwan apa? Polwan sama anak-anak muda, polisi-polisi. Saya bilang, emang kamu gaji berapa duit sih? Hingga sama orang tua nggak sopan gitu, didorong-dorong. Itu Bu Menu sampai cekengkangan, saya bilang gitu. Kejengkang. Kejengkang saya bilang, nggak boleh kayak gitu.
Jadi polisi itu aku bilang gitu, jangan mentang-mentang lo, berapa duit sih hidung lo mau dijual, aku bilang gitu aja, kesel aku. Oke, gitu ya. Nih, Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemarin waktu hari Jumat itu sebenarnya kami udah bersemangat untuk datang ke Taman Insani, ya, untuk menyuarakan hati nurani rakyat Indonesia. Walaupun kami sedikit seperti riak-riak kecil, walaupun kecil tapi akan menjadikan ombak yang besar. Walaupun nggak dianggap dipicingkan sebelah mata oleh orang-orang yang tidak menyukai kami tetap berjuang untuk melawan kezaliman. Tapi waktu jam 5 itu, setelah kami membagikan poster-poster, tiba-tiba poster-poster itu diangkat, dibawa, dan kami disuruh pindah dengan dorong-mendorong dan agak kasar sedikit ya. Maksudnya tulisannya apa aja? Poster macam-macam Pak. Apa? Misalnya apa? Jokowi is our common enemy. Kemudian Jokowi. Terus ada juga yang mengenai masalah nepotisme. Kami menolak nepotisme, kemudian nepotisme merugikan negara, segala macam masalah gitu. Lanjut lagi. Sebenarnya kami mohon dengan sangat kepada bapak-bapak, ibu-ibu polisi sekalian, musuh kami itu bukannya bapak dan ibu sekalian. Musuh kami bukan polisi. Bapak-bapak juga jangan menganggap kami musuh. Kami adalah rakyat yang harus bapak lindungi. Jadi rakyat yang bapak lindungi ini kemarin salah satunya udah pada tua-tua, termasuk Andung itu 80 tahun ikut berjuang karena untuk anak cucu bangsa Indonesia. Maaf, ibu berapa tahun ibu? Saya udah 60 Pak. 60 ya, baru 60 lah. Baru 60 ya. Jadi di Indonesia ini sudah kehancuran itu udah nyata banget Pak. Yang akhir-akhir ini adalah salah satunya adalah ekspor pasir. Itu bukannya kami melawan bagaimana, karena ekspor pasir itu kan merusak lingkungan, biosistem laut akan rusak, ekosistem laut akan rusak, dan pulau-pulau kecil akan tenggelam. Itu makanya ibu-ibu turun ke jalan supaya ekspor pasir itu tidak dilaksanakan, satu. Terus kedua juga PSN yang bukan melindungi rakyat tapi menzolimi rakyat seperti para nelayan di pesisir pantai. Jadi ibu-ibu tuh kemarin datang ke jalan hanya ingin menyuarakan hati nurani untuk kebangkitan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Itu aja Pak. Jadi Pak Polisi, kami mohon maaf kalau udah membuat Bapak sibuk, membuat Bapak repot. Ibu-ibu polisi juga dan polwan, adik-adik polwan, tolong belajar juga tata krama dengan yang lebih tua. Jangan dorong-dorong karena itu seumur ibu kalian. Jadi mungkin seumur ibu kalian. Jadi tumbuhkanlah rasa kebangsaan, tumbuhkanlah cinta negara, tumbuhkanlah rasa peduli untuk bangsa dan negeri Indonesia. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Andung. Oh, itu. Ya, boleh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, kami miris melihat keadaan kemarin. Kami emak-emak lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia. Kami orang Indonesia asli. Tapi ketika ingin menyampaikan aspirasi, bukannya dikawal, tapi kalau kami menyebut dihadang. Nah, mengenai peralatan peraga milik ARM, kalau dilihat harga mungkin tidak seberapa, tapi ini adalah amanah. Dan persoalannya itu, kenapa bukan miliknya tapi berani meminta? Bukan haknya, itu persoalan. Merampas ya Pak? Merampas itu. Kedua, di dalam mobil polisi ditulis melayani, melindungi, mengayomi. Mana yang diayomi, mana yang dilindungi, mana yang diayomi? Tolong jawab. Kami emak-emak menyampaikan aspirasi kami untuk ngaspal begini bukan untuk pribadi, bukan untuk diri sendiri. Tapi ini adalah demi anak cucu kita
Anak cucu bapak polisi, anak cucu ibu polisi, anak cucu semua orang yang ada di Republik Indonesia ini. Jangan biarkan anak cucu cicit kita nanti menjadi jongos di negeri sendiri. Itu catat ya. Kami emak-emak bukan hanya usia muda, tapi sudah seusia, ada yang 60, 50, 80, 70. Kita sudah tidak ingin apa-apa. Kita hanya menginginkan anak cucu cicit kita ini di negeri sendiri aman, hidup nyaman, adil dan makmur. Kita emak-emak hanya itu. Tidak ada urusan pribadi, tapi demi anak cucu cicit kita. Itu saja. Tolong catat Bapak polisi ya. Anak bapak polisi, cucu bapak polisi, ibu polisi juga itu kami bela. Tapi bapak polisi, ibu polisi harus sadar. Ya, bapak punya anak, punya cucu, punya cicit. Bapak belum tahu. Sekarang bapak masih bertugas. Tapi nanti ketika bapak sudah tidak bertugas, anak cucu cicit bapak akan tahu sendiri nanti. Terima kasih, itu saja yang. Oke. Andung. Bagian tenang. Iya, tenang. Akhirnya kok baru make uang, kursinya kita kasih. Kursi kita kasih, tukang kayu jadi presiden. Betul. Oke, saudara sekalian, ini tetap semakin menarik ya. Ketika ternyata dari sekitar mama yang hadir usianya 50, 70, 80, luar biasa. Saya kebayang 80 tuh udah kayak apa ya. Tapi ternyata sebentar saya udah lihat orangnya. Saya pura-pura aja nih sebetulnya ini ya. Tapi ternyata semangatnya luar biasa. Nah, kita biar nggak ngaco-ngaco, nggak duga-duga, kita kasih. Ibu boleh kemari nggak? Saya berdiri sini nggak apa-apa, pegang aja. Sini. Ibu siapa namanya? Atau geser bentar, boleh nggak? Geser sini. Tukar dulu. Sini. Tukar dulu. Sini silakan. Ini nenek kita kalau 80 mah. Iya, betul. Jalannya jualan cepat. Sini. Oke. Kita mau nggak apa-apa, nanti saya ajarin ngomongnya. Maksud saya tanya-tanya aja. Maksudnya gini, ini kan usia sudah 80, ngapain lagi gitu loh ikut yang muda-muda ke jalan-jalan raya, aksi-aksi bawa-bawa spanduk, ngapain lagi gitu loh? Ya demi anak-anak, cucu, cicit. Saya udah punya cicit. Cicit. Kenapa anak-anaknya? Kenapa memangnya? Takut ini sekarang ini kerjaan susah, apa-apa mahal. Apa lagi? Udah. Emang sekarang situasinya bagaimana menurut Ibu, kayak apa sih sebetulnya? Presidennya kayaknya cuman bisanya nipu-nipu rakyat. Nipu-nipu gimana? Pernah ketipu apa memangnya? Banyak. Misalnya? Mobil SMK juga. Oh, ini mobil sudah 6.000 unit dipesan gitu ya. Oke, apalagi? Nggak mau ekspor. Nggak mau impor. Oke. Uang di kantong 11 triliun. Oh, 11.000 triliun ada di kantong saya. Oke, apalagi? Bilang PKI mana? Oke. Padahal dia sendiri PKI. Waduh, ngeri sekali. Mana PKI-nya? Padahal dia sendiri PKI-nya. Oke, terus? Ini mesti kita cut kan? Oke, lanjut. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, itu. Jangan nekan-nekan rakyat terus. Gimana tuh jadinya? Mau dilengserkan aja, gimana caranya? Oh, dilengser. Cepatnya. Itu nanti caranya gimana udah. Nanti kalau dilengserkan tanya ojol dari Depok ini. Kenapa saya? Gitu ya. Jadi kita lengserin aja ya. Lengserin aja. Sebelum apa setelah tanggal 20 Oktober? Kalau bisa sebelum. Setuju nggak? Luar biasa. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, sekarang balik ke komandannya. Oke. Ya Allah. Ini saya baca ada komentar dari penonton Kang Edi Jono. Ini gini, ada suruh ambil tindakan hukum, laporkan Kapolda dan Kapolrinya nih karena melakukan kekerasan kepada mama kemarin. Gimana? Ini saya kira ini ide aja yang perlu kita pikirkan. Gimana? Kita lihat dulu itikat baik dari mereka, ya kan? Karena
kita gini, kita kan ibu-ibu ya, Iya. kita tahu di belakang Bapak Kapolda itu juga ada keluarga, ada istri, ada anak Oke. gitu. Jadi kita minta itikat baik mereka kepada kita, karena gini, ada salah satu poluan yang memang mereka berjanji kita akan jaga barang-barangnya ibu gitu ya. Oke. Nah, coba kita itikat baik mereka seperti apa gitu. Oke. Harus buktikan omongannya ya. Iya. Jangan kayak junjungan yang tadi bilang ya, ngomong apa. Iya. Dan satu lagi, kita itu sebetulnya kita hanya pengen, kita bukan musuh kan, kita hanya pengen menyadarkan. Jadi kita juga tidak mau bertindak yang nantinya akan merugikan Bapak dan Kapolda dengan keluarga kalau memang sampai ada proses hukum segala macam ya. Jadi kita hanya minta itikat baiknya aja. Oke, saudara sekalian nih Mama sudah tersalurkan aspirasinya. Ada yang mau nambahin? Ada lagi? Pak Parno itu adalah salah satu habis yang ada di sana. Iya, habis Ini khusus nanti, ini khusus. Oh iya, oke. Tukang bungkus belakangan Iya. soalnya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita kasih. Oh sudah ya, sudah. Oh, ya. Udah? Cukup? Bu Ani. Rela ya, kita kasih bagian orang ganteng sekarang ya. Iya. Oke, maka Pak Parno silakan Pak. Singkat Pak, 2 detik. Oh salah ya. Oke, lanjut, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan aksi tanggal 20 itu ya, hari Jumat, saya itu terketuk karena melihat keadaan yang begitu luar biasa. Ini kan yang hadir nih ibu-ibu. Maksudnya perlu ada pengamanan yang begitu luar biasa. Kan logikanya gitu Pak ya? Ya. Dia itu penegak hukum. Polri Indonesia ini penegak hukum. Jangan salah ya. Oke. Pada suatu saat, kok saya itu terbayang, saya itu dilahirkan dari seorang ibu. Oke. Ibu kita ini kok diperlakukan sedemikian rupa. Oke. Begitu kan? Iya. Lah, ini penegak hukum loh. Hukum yang bagaimana ini Polri ini? Iya. Indonesia itu perlu penegak hukum yang luar biasa, tidak tebang pilih, bukan tajam di bawah, tumpul di atas. Kita ini, ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang pilihan, serikan di Indonesia yang luar biasa. Mayoritas dia punya karakter cinta tanah air, itu adalah aset negara yang itu luar biasa. Kok tidak dilindungi, mau dimusuhin? Negara ini mau jadi negara apa? Iya, kalau seorang pemimpinnya Polri yang paling di atas punya tanggung jawab untuk negara ini supaya adil, aman, amanah. Kok tidak ada? Kami hadir itu hampir setiap bulan sekali Pak. Tolong. Iya kan? Di mana-mana kita hadir. Namanya petugas Polri sudah apa setidaknya. Kami ini warga kami semua kan begitu. Ini tidak. Kita diperlakukan seperti penjajah. Bangsa ini merdeka ini karena dengan adanya perjuangan. Bukan sekarang kita bisa pakai seragam enak, ya kan? Dijamin segala sesuatunya. Begitu keadaan rakyat bersuara. Lu nggak usah banyak suara deh. Gimana ceritanya? Ya mungkin saya rasa begitu aja Pak Edi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Oke, sekarang saudara belum merdeka ya maksudnya ya. Oke, sekarang saya ingin garis bawahi beberapa pesan penting. Semuanya penting, tapi beberapa menurut saya sangat menyentuh hati seperti Ibu Rosida dan ditutup oleh Pak Parno tadi, bahwa yang kalian hadapi itu emak-emak gitu ya. Yang seperti beliau bilang tadi, malah bisa jadi mereka tuh udah sikatnya cucunya ya. Karena kalau 80 tahun kan cucunya 20-an tahun ya, atau malah kurang. Anak-anak itu masih muda-muda sekali kan, SMA, belajar 7 bulan, kemudian jadi polisi kan, masih 20 di bawah, jadi cucu-cucu kita. Jadi biar bagaimanapun juga kalian ini konon katanya orang beragama, betul nggak sih? Betul. Agama apapun yang kalian anut, apalagi kalau Islam, itu pasti ada perintah bersikap baik pada orang tua, ya, hormat, patuh, tunduk, santun dan sebagainya, bukan malah mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya. Saya kira tuntutan dari teman-teman mak-mak ARM ini, surat terbuka kepada Kapolri dan Kapolda ini
layak mendapatkan perhatian ya. Nanti teman-teman penonton yang lain tolong bantu sebarkan ini dari channel manapun juga, bantu sebarkan supaya dengan izin Allah sampai ke tangan Kapolda dan Kapolri. Kalau ke bawahnya pasti sampai lah ya, pasti ada intel-intel yang nguntitin kita tuh pasti ya. Tapi biar sampai, mudah-mudahan dengan begitu Allah ketuk hatinya ya. Kalau yang dihadapin Afrinaldi, ada nggak orangnya? Nggak ada ya. Maaf, saya pinjam namanya tak. Edi, Dasid, ya udahlah laki-laki ya. Mohon maaf bukan ngebolehin, tapi kalau kalian bersikap keras, kasar, barangkali orang masih agak berpikir, oh iya, apalagi faktanya kan mahasiswa-mahasiswa kan digebukin juga. Tapi kalau emak-emak walaupun bukan ibu kandung kalian yang melahirkan, pandanglah mereka sebagai ibumu sendiri, ya. Ibu sendiri, kalaupun nggak bisa gendong-gendong apa nggak perlu, ya bersikap sopan lah, gitu ya. Saya kira itu saja sebelum kita tutup. Ada lagi? Satu lagi mungkin. Oke. Gini, saya cuma mau mengingatkan Pak Polisi, sebetulnya sekali lagi kita ini bukan musuh. Tapi kalau Bapak mau bertindak seperti tegas kayak kemarin ya, itu banyak loh kita punya koruptor ya, kasus-kasus yang perlu ketegasan, kegalakan, kekasaran yang seperti kemarin. Itu aja sih, ya kan, bukan kami. Itu aja. Ya. Saya terpikir sedikit kata Menu tadi, jadi memang tugas polisi, TNI dan Polri itu menjaga keselamatan presiden dan keluarga. Yang dijaga tuh keselamatannya. Kalau ada orang mau nakalin dia, mencelakai sampai membunuh, itu pantas mendapatkan tindakan yang tegas dan keras ya. Tapi tugas TNI Polri itu bukan menyelamatkan kekuasaan presiden. Apalagi seharusnya TNI Polri itu melihat begitu banyak, beliau bilang tadi, Mama tadi bilang begitu banyak sekali pelanggaran bahkan konstitusi yang ditabrak oleh presiden. Jadi tugasnya menjamin keselamatan, bukan kekuasaan. Karena TNI khususnya Polri adalah alat negara, bukan alat penguasa. Oke gitu ya. Saya kira demikian banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bermohon pada Allah, pertama Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena hadirnya penguasa zalim adalah kesalahan kita sendiri. Suka nggak suka karena kita yang pilih, walaupun bukan. Baru saya katakan walaupun kita nggak milih. Jadi yang diekspor itu sedimen, bukan pasir. Maksudnya rakyat yang memilih ya, itu kesalahan kita. Ya, jadi hukuman Allah juga kita mohon ampun. Tapi pada saat yang sama kita juga mohon Allah membantu kita, menolong kita menyelamatkan Indonesia. Betul ya? Karena tanpa bantuan pertolongan Allah kita bukan apa-apa ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah. Kemenangan sudah sangat dekat. Kabarkan berita bagi orang beriman. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok kita mau aksi di mana? Besok ya? Ya. Di mana? Tanggal 24. Tanggal 24 Selasa bersama dengan kita akan membersamai buruh tani dan mahasiswa di DPR. Kalau kita pada zuhur ya, pada zuhur jam 14. Itu aja. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Selamatkan tanah Indonesia dari mafia tanah. Aliansi Rakyat Menggugat ARM mendukung dan siap ikut turun aksi memperingati Hari Tani Nasional Selasa 24 September 2024 di DPR jam 14 demi membangun kekuatan perlawanan rakyat dan memperkuat gerakan emak-emak, buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, driver ojol di bawah payung amanat penderitaan rakyat yang terus melawan segala bentuk penindasan kekuasaan tirani rezim Joko Widodo.